Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuki submateri pada bab 3 kita sekarang, yaitu tentang sifat materi dan perubahannya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis materi dan klasifikasinya, maka sekarang kita membahas tentang sifat materi dan perubahannya. Baik, yang pertama kita harus mengenal apa sajakah sifat-sifat materi itu. Jadi sifat materi itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat fisik atau secara fisika, ada sifat kimianya. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat fisik dan sifat kimia? Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sifat fisika atau fisik. Nah, sifat fisika ini artinya adalah sifat yang berhubungan dengan fisik, yaitu fisik suatu zat baik berupa bentuknya, warna, ataupun bau. Jadi kalau dikatakan sifat fisika itu adalah sifat dari sisi luarnya, struktur luarnya fisiknya seperti apa. Misalkan seperti semangka, sifat fisiknya seperti apa? Oh, dia berbentuk bundar, kadang bulat atau lonjong, memiliki warna berwarna hijau, ada seling-seling warna hitamnya, seperti itu. Itulah namanya sifat fisik. Kemudian contohnya seperti apa selain pada semangka tadi? Misalnya pada paku. Ketika kalian melihat paku ini pertama kali, apa yang kalian lihat pertama dari paku ini dari luar? Oh, dia bentuknya kayak silindris panjang, ujungnya runcing, warnanya kayak seperti warna perak atau abu-abu pudar. Nah, itu yang kalian deskripsikan tadi itulah sifat fisiknya dia. Sifat fisik si paku. Nah, kalau kita udah tahu sifat maksud dari sifat fisik itu apa, yaitu sifat yang berhubungan dengan bentuk ataupun struktur luar dari benda tersebut. Nah, kemudian apa jadinya sifat yang dimaksud dengan sifat kimia? Jadi sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan suatu benda tersebut atau zat tersebut bereaksi secara kimia. Jadi dia bisa nggak berubah, benda tersebut berubah secara kimia. Contohnya kalau kalian misalnya sering ke SPBU, di SPBU itu sering ada namanya pamflet atau plang yang bacanya dilarang merokok. Kenapa? Daerah SPBU itu kan rentan dengan namanya zat-zat seperti yang mudah terbakar ya, karena mengandung namanya bahan bakar minyak gitu. Nah, jadi kalau dia disulut dengan api atau dipancing dengan namanya yang hawa bersuhu panas, dapat menimbulkan namanya kemunculan api atau kebakaran. Makanya kita di SPBU dilarang merokok seperti itu. Nah, lebih lanjut kita membahas juga tadi kan ada judul kita kan mempelajari sifatnya dan perubahannya. Nah, untuk sifatnya tadi berarti ada dua ya. Pertama sifat fisikanya, yaitu dari bentuk struktur luarnya. Kemudian sifat kimianya, dari kemampuan dia untuk bereaksi ya, bereaksi secara kimia. Nah, maka kita masuk ke bagian perubahan fisika. Bagaimana yang dikatakan suatu benda itu mengalami perubahan fisika? Suatu benda mengalami perubahan fisika yaitu di mana bendanya itu berubah. Perubahan zatnya itu tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, melainkan hanya bentuk dan wujudnya saja yang berubah. Jadi dia nggak menghasilkan namanya zat baru. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, sebelum masuk ke contohnya, perlu kita tahu namanya ciri-ciri dari perubahan fisika. Yang pertama, tidak terbentuk jenis zat baru. Kemudian dia bisa kembali lagi ke bentuk semula. Jadi misalnya dia berubah, bisa lagi dalam satu kondisi dia kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti es yang mencair. Nah, es ini aslinya dia wujudnya dia bahannya berubah wujud dari yang padat ketika es kemudian mencair menjadi air. Nah, nanti suatu ketika dia dibekukan lagi maka akan membentuk es lagi kan? Makanya dia dibilang tidak membentuk jenis zat baru, sama-sama masih air. Hanya beda bentuknya. Kalau es, air dalam bentuk padat, baru ketika dia mencair menjadi
zat cair dalam bentuk airnya, lelehan atau cairan dari si es tadi. Kemudian dia bisa berubah lagi kan menjadi es batu. Ketika airnya tadi ini meleleh, maka ketika kalian bekukan lagi dia akan berubah menjadi es batu lagi. Itu maksudnya tadi zat tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Contoh lainnya seperti gelas. Nah, gelas ketika pecah, misalnya nggak sengaja kalian nyenggol gelas. Ketika dia masih utuh, dengan ketika dia pecah, sama kan? Nggak ada yang berubah, sama-sama gelas, pecahan gelas. Cuman yang berbeda adalah ukurannya. Ketika masih dalam bentuk gelas, dia masih utuh. Ketika dia pecah, bentuknya jadi serpihan-serpihan gelas seperti itu. Nah, dia bisa membentuk namanya seperti semula. Loh Bu, kayak mana gelas pecah bisa membentuk seperti keadaan semula? Kalau kalian melemnya seperti ini, yang digambar ketika dia pecah, kalian misalnya iseng, kalian lem-lem lagi dengan komposisi yang tepat, maka akan membentuk gelas yang sama, walaupun pastinya masih banyak celahnya nantinya, seperti itu. Atau ketika gelas yang pecah ini tadi didaur ulang lagi, maka akan membentuk gelas yang sama. Atau seperti lilin. Ketika lilin itu kalian pakai, kan dia meleleh nih. Ada lelehan lilin. Nah, ketika lelehan lilin itu tadi mengeras, nanti pertama kan dia meleleh tuh jadi kayak zat cair. Nah, ketika lelehannya itu kalian dinginkan, maka dia akan membentuk namanya gumpalan lilin lagi kan. Makanya terkadang udah sampai terakhir pun bisa digunakan lagi kerak lilin itu. Itu dia, itulah contoh-contoh perubahan fisika. Jadi yang berubah itu hanya bentuknya saja. Jadi yang berubah itu hanya bentuknya, dia tidak menghasilkan zat baru. Kayak misalnya lilin ini tadi kan, ya tetap lilin. Lilin ketika tinggi dengan lilin ketika sudah meleleh tetap namanya lilin. Tidak berubah seperti itu. Atau kayak seperti beras. Nah, ini beras juga termasuk perubahan fisika. Dia hanya berubah ukurannya, yang dari yang besar menjadi ke kecil, mirip sama yang perubahan pada gelas tadi, berubah ukurannya saja. Baik, kita lanjut ke perubahan kimia. Kalau fisika tadi sudah ya. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi perbedaannya tadi, kalau fisika, perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan dia biasanya tidak bisa kembali seperti semula. Kalau fisika tadi kan dia bisa kembali ke bentuk semula. Kalau si kimia tidak bisa berubah, perubahannya itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi kalau dia udah berubah, ya udah berubah aja, nggak bisa kembali ke bentuk awal dia. Contohnya tadi di sini adalah misalnya buah. Ketika buah itu misalnya udah matang, lama-kelamaan busuk. Nah, kalau buah udah membusuk ini tadi, bisa nggak kalian buat lagi menjadi buah segar? Tidak kan? Kalau sudah busuk, ya udah maka busuk dianya. Nah, untuk ciri-ciri perubahan kimia, di sini ada 5. Ini bisa kalian lihat jelas lagi di buku paket halaman 125 sampai 127. Silakan dibuka buku paketnya. Nah, contohnya apa perubahan kimia, Bu? Contohnya telur, misalnya pada gambar ini telur. Ketika kalian telur yang masih bulat, masih dicangkang, masih bercangkang, dengan telur yang kalian goreng, udah berbeda kan? Bentuknya sudah berbeda, rasanya sudah berbeda. Dan yang terakhir, yang pastinya dia tidak bisa kembali ke bentuk semula yang telur mentah tadi. Kalau udah digoreng seperti ini, bisa nggak kamu ubah lagi ke dalam bentuk telur yang masih bercangkang? Tidak bisa. Contoh kedua ini tadi buah yang membusuk. Kalau buah yang udah terlanjur membusuk, maka tidak bisa lagi dikembalikan ke dalam bentuk buah yang masih fresh, masih segar. Kemudian contoh lainnya adalah nasi ketika udah basi, udah berjamur. Nasi yang udah berjamur nggak bisa lagi kan kalian kembalikan menjadi nasi yang masih bagus, yang bisa dikonsumsi lagi. Ataupun contoh lainnya itu seperti kayu yang dibakar, dia akan menghasilkan namanya arang, terbentuk zat baru kan. Kalau ini tadi kan telur mentah menjadi telur ceplok tuh, telur mata sapi. Buah yang awalnya segar membentuk produk baru, yaitu buah yang busuk dan nggak bisa kembali ke posisi awal menjadi buah segar.
Begitu juga pada nasi. Nasi yang awalnya bisa dikonsumsi ketika sudah berjamur tidak bisa lagi kita konsumsi karena sudah berjamur. Nah, ini tadi juga kayu yang udah dibakar dia akan berubah menjadi arang. Dia produknya itu adalah arang. Nah, dan arang ini tadi kan tidak bisa kita ubah lagi menjadi kayu yang utuh seperti itu. Ataupun seperti ini, besi yang berkarat. Ketika besi yang masih bagus tuh masih mulus berubah menjadi berkarat, sangat sulit namanya mengubah besi berkarat tadi menjadi mulus seperti awal, seperti baru lagi ketika dia belum berkarat. Itu dia. Jadi intinya di sini perubahan fisika dan kimia itu bedanya kalau fisika dia berhubungan dengan bentuk, sifat fisika itu berhubungan dengan bentuk struktur luar, sifat kimia itu berhubungan dengan kemampuan zat tersebut bereaksi terhadap zat lain seperti itu. Sementara perubahan fisika dianya itu adalah memiliki ciri dia tidak membentuk zat baru, jadi tidak menghasilkan zat baru, tetap sama, lilin meleleh dengan lilin yang utuh sama-sama tetap lilin. Kemudian dia dapat kembali ke bentuk semula, misalnya tadi es yang beku kemudian mencair menjadi air, airnya tadi kalian bekukan menjadi es lagi dia. Jadi dua ya ciri perubahan fisika, paling tidak kalian harus tahu. Pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dia dapat kembali ke bentuk semula. Sementara perubahan kimia, dia ciri-cirinya di sini ada 5. Termasuk dia terbentuk namanya zat baru, kemudian tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian ada yang terbentuk gas. Contoh yang terbentuk gas apa? Misalnya nih nasi basi, buah busuk, dia akan menghasilkan gas, terbentuk endapan. Baru terjadi perubahan warna, misalnya pada nasi dan kayu atau pada besi yang berkarat kan terjadi perubahan warna kan? Terjadi perubahan suhu, itu juga. Jadi silakan dibaca lebih lanjut untuk materi perubahan kimia di buku paketnya ya. Dan ini ada beberapa Ibu ringkas tabel perbedaan perubahan fisika dan kimia. Baik, sekian saja penjabaran yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.